70 juta orang di Cina kini menganggur, pabrik-pabrik tutup, upah tidak dibayar, keluarga-keluarga diusir dari rumah mereka. Ini bukan sekadar kemerosotan ekonomi, ini adalah tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung di seluruh Cina. Dulu orang-orang ini memiliki pekerjaan yang stabil dan tempat tinggal. Mereka percaya pada janji Cina akan pertumbuhan tanpa henti. Hari ini, mereka tidur di bawah jembatan layang, surat pengusiran di satu saku, dan surat PHK berwarna merah muda di saku lainnya. Bank Dunia memperkirakan tingkat pengangguran dewasa Cina akan mencapai 4,47% pada tahun 2025, setara dengan 70 juta orang pengangguran. Mendorong banyak orang ke dalam kemiskinan, ketidakjelasan, dan keputusasaan. Tahun-tahun kejayaan terasa seperti kenangan yang jauh. Kebangkitan Cina didorong oleh baja dan keringat. Kota-kota pesisirnya seperti Dongguan, Foshan, dan Shenzhen adalah legenda manufaktur. Menghasilkan elektronik, furnitur, pakaian, apa saja dan segala yang dibutuhkan dunia. Pekerja pedesaan membanjiri dari pedalaman, tertarik oleh janji tempat tidur asrama, makanan panas, dan gaji yang dulu berarti akhir dari kemiskinan turun-temurun. Bagi banyak orang, impian itu sederhana, bekerja keras, membeli rumah, merawat orang tua, memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak, dan untuk sementara waktu, itu berhasil. Fondasi impian industri Cina selalu goyah. Sebagian besar pekerjaan pabrik tidak memiliki kontrak atau perlindungan. Pekerja dapat diberhentikan dalam semalam. Ketika Cina beralih ke teknologi tinggi dan konsumsi domestik, kebutuhan akan tenaga kerja murah menurun. Kemudian datang pandemi. Kuncian menghentikan produksi, permintaan global runtuh, dan rantai pasokan terputus. Ribuan pabrik kecil dan menengah tidak pernah dibuka kembali. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pindah atau mengotomatisasi. Pemerintah menjanjikan pemulihan, tetapi kenyataan bercerita lain. Ekspor anjlok, pengeluaran konsumen stagnan, dan di tempat-tempat seperti Guangdong, penutupan pabrik menjadi rutin. Zona industri kini terbengkalai, gerbang terkunci, peralatan berkarat, asrama kosong. Area yang dulunya ramai kini menjadi pengingat sunyi dari era yang memudar. Lihat lebih dekat Dongguan. Bengkel-bengkel tidak beroperasi, alat-alatnya berdebu. Papan lowongan kerja yang dulu penuh kini kosong. Kelompok-kelompok mantan pekerja berlama-lama di pintu masuk pabrik, bukan untuk masuk kerja, tetapi untuk memprotes upah yang belum dibayar. Kelompok buruh tidak resmi memperkirakan bahwa lebih dari 20 juta pekerjaan manufaktur telah hilang hanya dalam 2 tahun. Namun karena banyak dari pekerja ini adalah migran, mereka bahkan tidak terhitung dalam statistik resmi. Seluruh lingkungan yang dulunya dibangun untuk menampung pekerja telah menjadi kota hantu. Lampu mati, orang-orang pergi. Di distrik Luohu, Shenzhen, yang dulunya merupakan pusat manufaktur elektronik, penurunannya jelas. Seorang mantan mandor pabrik iPhone mengenang, kami dulu beroperasi tanpa henti, sekarang hanya 2 hari seminggu. Sebagian besar rekan kerja pergi tanpa bayaran atau pemberitahuan di Foshan. Upah yang belum dibayar adalah hal biasa, dan banyak pekerja telah diusir dari perumahan pabrik. Organisasi Amal melaporkan peningkatan jumlah mantan karyawan tunawisma, terutama yang lebih tua, kini tidur di taman dan terowongan, dibuang, dan dilupakan. Ini adalah akibat dari mimpi yang dijual terlalu cepat, dibangun terlalu sembrono. Di balik cakrawala Cina yang gemerlap tersembunyi kenyataan yang runtuh, pabrik dunia terdiam, dan bersamanya harapan jutaan orang. Di seluruh Cina, keputusasaan yang sunyi sedang memuncak, protes skala kecil berkobar dan menghilang, padam sebelum menyebar. Klip yang bocor di media sosial Cina menunjukkan pekerja dengan spanduk buatan sendiri yang berteriak, "Bayar kami atau penjarakan kami." Beberapa saat kemudian, mereka diseret pergi oleh polisi. Pada bulan Maret, seluruh bengkel di Zhongshan disita oleh pekerja yang marah selama 3 hari setelah manajemen menghilang tanpa membayar upah. Ketika para pejabat akhirnya muncul, mereka menyingkirkan para pemrotes, tetapi tidak memberikan jawaban. Keputusasaan merajalela di pinggiran Dongguan. Lokasi konstruksi yang ditinggalkan telah menjadi rumah darurat bagi para penganggur. Para penghuni liar tinggal di bangunan-bangunan kerangka dengan lembaran plastik sebagai jendela, memasak di atas api terbuka. "Kami tidak tunawisma," kata seorang pekerja yang pahit. "Kami hanya dibuang." Namun cerita resmi menggambarkan gambaran yang berbeda. Menurut media pemerintah, ekonomi sedang booming, didorong oleh inovasi dan industri baru. Judul berita berbicara tentang AI, kendaraan listrik, dan robotika. Yang tidak mereka sebutkan, puluhan juta pekerja berketerampilan rendah yang terlantar. Solusi pemerintah, banjir propaganda, bukan kebijakan.
Miliaran dialokasikan untuk pabrik chip dan mobil listrik, tetapi pekerja pabrik rata-rata tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada pelatihan ulang yang berarti, tidak ada jaring pengaman sosial, dan tidak ada cara untuk secara hukum mengklaim upah yang belum dibayar, kecuali pengadilan setempat menerima kasus tersebut. Sebuah hasil yang jarang terjadi mengingat betapa kewalahan dan berhati-hatinya mereka secara politik. Bagi buruh migran, kenyataan bahkan lebih suram. Tanpa kontrak, tanpa asuransi pengangguran, tanpa pensiun. Ketika pekerjaan hilang, hak-hak mereka pun lenyap. Mereka tidak hanya menganggur, mereka tidak terhitung. Apa yang terjadi bukanlah keruntuhan mendadak. Ini adalah pembongkaran yang lambat dan mencekik dari mesin ekonomi yang tidak pernah dibangun untuk bertahan lama. Pabrik-pabrik yang dulunya ramai dengan permintaan global, kini terdiam, korban dari pergeseran global. Perusahaan-perusahaan barat yang ketakutan oleh kenaikan biaya dan resiko politik pindah ke tempat lain. Vietnam, India, bahkan kembali ke negara asal. Dan China tidak punya rencana cadangan. Model ekspor lama sudah mati, tetapi Beijing terus berpura-pura tidak demikian. Tidak ada strategi transisi untuk tenaga kerja pabrik, hanya angan-angan tentang impian teknologi yang menggantikan jalur perakitan. Di kota demi kota, bengkel-bengkel tutup dalam semalam, menghilang tanpa peringatan atau kompensasi. Sementara itu, dorongan untuk konsumsi domestik telah menemui jalan buntu. Rumah tangga tenggelam dalam utang, nilai properti runtuh, orang-orang mengencangkan ikat pinggang, tidak berbelanja. Jadi pabrik-pabrik mati lebih lambat, memotong jam kerja, menunda pembayaran, dan kemudian gulung tikar sepenuhnya. Dan sementara taman teknologi mewah bermunculan di tempat-tempat seperti Shenzhen, kota-kota terdekat membusuk. Pemerintah daerah yang dulunya kaya raya dengan uang pinjaman, kini bangkrut. Mereka tidak dapat mendanai layanan dasar, apalagi membantu warga yang menganggur. Sebaliknya, mereka memangkas anggaran, menjual tanah, dan menindak perbedaan pendapat. Ini bukan sekedar kemerosotan ekonomi, ini adalah kegagalan visi, penolakan untuk beradaptasi, dan pengkhianatan terhadap orang-orang yang membangun kebangkitan China. Jendela yang ditutupi papan, alat-alat yang ditinggalkan, mata yang berlinang air mata di desa-desa berdebu, semuanya adalah bagian dari cerita yang sama. Sebuah negara adidaya yang runtuh sepotong demi sepotong sambil berpura-pura semuanya baik-baik saja. China mempertaruhkan masa depannya pada teknologi mewah, laboratorium AI, dan impian kelas atas sambil meninggalkan para pekerjanya seperti mesin usang. Pondasi bangsa ini retak di bawah beban 3 kekuatan, model ekonomi yang rusak, jaring pengaman sosial yang hilang, dan visi investasi yang dirancang untuk elit, bukan untuk masyarakat umum. Ini bukan keruntuhan mendadak, ini adalah bencana yang merayap lambat, yang tidak lagi tersembunyi dan tidak lagi dapat disangkal. Statistik tidak meneteskan air mata, tetapi di balik setiap pekerjaan yang hilang adalah seseorang yang melakukannya. Kita berbicara tentang jutaan kehidupan yang hancur, keluarga yang tinggal di mobil atau pabrik yang ditinggalkan, orang tua yang terlalu malu untuk pulang, orang muda yang menghilang dari jalan-jalan kota karena harapan memudar. Di bayang-bayang kota-kota seperti Dongguan dan Foshan, Anda akan menemukan pemandangan yang terasa pasca apokaliptik. Asrama pabrik ditinggalkan, makanan dilewatkan, selimut dibagikan. Pekerja amal kini membagikan makanan dan pakaian di tempat-tempat yang dulunya ramai dengan kebanggaan industri. Dan mereka yang berhasil kembali ke desa mereka tidak kembali sebagai pahlawan. Mereka kembali dengan tangan kosong, dihantui oleh utang dan rasa malu. Ini lebih dari kehancuran finansial. Ini adalah ledakan psikologis. Semakin banyak pekerja, terutama pria berusia 30-an dan 40-an, yang tertekan. Mereka menggunakan platform online bukan untuk melampiaskan, tetapi untuk membisikkan jeritan minta tolong ke dalam kehampaan. Berbaring bukanlah kemalasan, itu adalah menyerah. Aku tidak tahan lagi, tulis seorang pria di Jiangmen. Aku hanya tidak ingin berada di sini lagi. Keputusasaan merajalela. Tidak dapat menafkahi orang tua, tidak dapat membeli masa depan untuk anak-anak, terlalu lelah secara mental untuk bahkan membayangkan jalan keluar. Dukungan kesehatan mental hampir tidak ada. Terapi adalah kemewahan. Saluran bantuan krisis kekurangan dana, dan stigma membuat orang diam. Pada saat yang sama, kohesi sosial mulai retak. Tanpa pekerjaan berarti tanpa rumah. Tanpa rumah berarti tanpa keamanan.
Tetapi ketika kepercayaan menghilang, kepercayaan pada sistem, pada masyarakat, pada hari esok, saat itulah segalanya benar-benar mulai runtuh. Sementara itu, kesenjangan antara kaum miskin perkotaan dan pedesaan semakin lebar. Buruh migran merasa asing di kota-kota yang mereka bantu bangun. Namun, tidak ada yang menunggu mereka kembali ke rumah. Hanya kerabat yang menua dan lahan pertanian yang runtuh. Apa yang runtuh bukan hanya ekonomi, tetapi jaring hubungan yang menjaga masyarakat tetap bersama. Dalam budaya Cina, keluarga itu suci, tetapi satu pekerjaan yang hilang dapat menghancurkan segalanya. Anak-anak dikeluarkan dari sekolah, obat-obatan dilewatkan, pertengkaran meletus di balik pintu tertutup, orang tua lansia diam-diam melewatkan makan di apartemen yang membeku, martabat mereka terekikis bersama dengan tabungan mereka. Pasangan putus, kakek nenek menangis dalam keheningan yang tidak mampu mereka bayar. Ini bukan tragedi tunggal, ini adalah kenyataan baru, keruntuhan sistemik dari kelas pekerja yang ditinggalkan di tengah jalan. Ini bukan hanya tentang PDB, ini tentang kelangsungan hidup manusia. Jika tidak ada yang berubah, ini bukan hanya krisis, ini akan menjadi keruntuhan yang terlalu dalam untuk dibalik.